Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Reza Ornamental Fish. Sedikit berbagi tip lagi cara pemijahan kolam koi. Mudah-mudahan dapat berguna buat teman-teman. Malam ini saya ingin kupas tuntas tentang pemijahan kolam atau pemijahan ikan koi. Jadi pemijahan ikan koi di sini ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan. Jadi terutama indukan yang sehat, indukan pejantan yang siap, sehat dan benar-benar siap untuk dipijahkan. Jadi ciri-ciri indukan betina yang sudah siap, terutama perutnya sudah besar, hanya perut besar sudah benar-benar siap. Jadi ciri-ciri indukan yang siap untuk dipijahkan. Jadi di sini saya bisa sedikit jelaskan kepada teman-teman. Nah, kebetulan ini indukan si koi yang akan saya pijahkan. Ini kurang lebih ukuran 50 lebih, hampir 60 cm, 50-an lebih. Jadi teman-teman raba pada posisi perut si ikan koi. Jadi posisi perut ini sudah lembek atau bisa dikatakan sudah gembur, apa bahasanya ya. Jadi sedikit bahasanya leneh dari saya, mudah-mudahan teman-teman mengerti. Jadi posisi perut ini sudah lembek. Jadi posisi kita pegang seperti ini. Posisi perut dia kan otomatis berkontraksi. Jadi kontraksi dari pergerakan dia ini membuat otot. Jadi saat dia berkontraksi, perut ini tetap dia gembur. Jadi kita pegang saja, perut ini sudah lembek sekali, sudah gembur sekali. Nah, itu ciri khas salah satu yang sudah bisa dipijahkan. Yang keduanya, pada lubang dubur sudah mulai terlihat warna merah. Sudah terlihat warna merah dari lubang dubur si indukan si betina. Nah, terus untuk pejantan mungkin teman-teman bingung untuk membedakan di mana yang mana jantan, yang mana si betina. Kalau dari mulai ukuran kecil sekalian saya bahas di sini. Si pejantan, simpel cerita, jika memang dia itu jantan, dari postur tubuh si pejantan, dari postur tubuh pejantan dia lebih ramping, lebih panjang. Nah, seperti ini. Lebih ramping, lebih panjang. Ini ukuran sama. Proses pemijahan ya, tip dari saya, ukuran si koi diwajibkan sama, karena memang telur misal koi berukuran 30 atau 35, upayakan cari pejantan yang ukuran sama. Jadi saya udah kurang lebih dari dalam waktu 1 bulan ini kurang lebih sudah 15 indukan yang saya pijahkan. Kebetulan baru malam ini saya sempat membuat video, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Jadi media yang saya gunakan di sini saya jelaskan sekalian, mudah-mudahan berguna, jadi inspirasi buat teman-teman, dan teman-teman bisa mengembangbiakkan koi teman-teman dengan mudah di rumah. Jadi pemijahan ini ada 2 tahapan sesi, ada 2 model. Jadi kita siapkan media pemijahan. Jadi saya tidak terlalu spesial buat saya untuk tempat pemijahan. Ini cuma ukuran kurang lebih 50 cm saya gunakan, karena memang saya ada beberapa tempat pemijahan hanya lagi kondisi lagi berisi anak-anak yang baru, anak-anak ikan koi yang baru menetas. Jadi yang utamanya ikan semua si pejantan itu siap dan betina siap untuk diproses pemijahan. Kembali lagi ke koi jantan. Tadi cara membedakan koi jantan dan betina. Yang jantan itu
dia lebih panjang, lebih ramping. Yang betina dia lebih dalam di perutnya itu lebih menonjol seperti buncit gitu. Jadi postur tubuh juga dia lebih bulat, itu si betina. Jadi proses pemijahan di sini ada dua model, mudah-mudahan jadi inisiatif. Model pertama kita memijahkan di sini dan kita tetaskan di sini dan kita besarkan di sini, itu yang pertama. Langsung saya bahas. Seandainya ingin memijahkan di sini, netaskan di sini. Jadi mulai kita melakukan pemijahan, proses pemijahan kurang lebih 8 jam sampai 24 jam. Jadi saat si telur ini sudah mulai keluar semua, kita angkat si betina. Jadi air ini otomatis dia butek, otomatis dia keruh karena sperma si pejantan tadi. Itu kita kosongkan. Kita kosongkan karena memang di media pemijahan saya menyiapkan ada lubang pembuangan di situ. Jadi kita kosongkan. Setelah kita kosongkan, kita isi dengan kita biarkan dulu kurang lebih 10 sampai 15 sampai 20 menit tanpa air kondisi telur. Jadi setelah itu kita masukkan air. Jadi biar udara ini mengenai si telur, udara tanpa air. Jadi yang saya lakukan selama ini seperti itu. Saya selalu mengosongkan. Setelah itu saya kosongkan bersih, saya bersihkan. Saya kosongkan, saya isi kembali dan saya tunggu proses penetasan. Dan yang keduanya media pemijahan di sini dan kita ingin pindahkan ke media penetasan itu bisa. Jadi contoh seperti ini, karena memang kondisi saat ini ikan koi-koi saya banyak sekali yang minta dipijahkan, dan kebetulan bisa teman-teman lihat itu udah ini bekas kolam pemijahan. Jadi di sini karena plastik, saya biasanya menggunakan plastik, jadi saya kasih plastik di sini. Ini karena habis, jadi saya kasih kaca karena ini memang babon terakhir. Ada beberapa babon mungkin bisa di kolam-kolam yang di satunya. Jadi saya kasih kaca untuk media nelur di lantai. Jadi di lantai ini positif nanti dia penuh. Dan yang keduanya saya menggunakan eceng gondok. Jadi pemijahan saya lakukan di sini. Setelah dia bertelur saya angkat dan saya pindahkan ke tank atau kolam penetasan. Ini setelah dia bertelur saya angkat semua, saya masukkan ke tank penetasan. Jadi perbandingan antara si indukan pejantan dan si indukan betina. Jadi saya menyarankan di sini untuk pemijahan biar hasilnya maksimal. Pejantan cukup indukan betina cukup 1 versus jadi 1 betina minimal 3 atau 4 atau 5 nggak jadi masalah, karena yang dibutuhkan sangat sperma pembuahan telur yang dibutuhkan sangat banyak. Jadi saya menggunakan versus 1 versus 4. Jadi 4 pejantan 1 betina. Jadi proses setelah dia bertelur, kaca-kaca ini bakal penuh. Jadi kaca-kaca ini bakal penuh, nanti saya pindahkan ke tank penetasan. Nah, jadi kondisi air bersih, kondisi air kurang lebih 2 kali ukuran tinggi badan ikan. Terus yang kedua terus yang seterusnya proses keperluan yang kita butuhkan itu ya terutama ini. Jadi saya lebih menyarankan, ya mungkin sangat menyarankan buat teman-teman yang ingin nyoba untuk memijahkan ikan koi, saya sangat menyarankan menggunakan eceng gondok. Nah, kalau bahasa di tempat saya ini eceng gondok, mungkin di bahasa teman-teman bisa teman-teman lihat seperti ini. Saya rasa teman-teman banyak paham. Jadi saya lebih menyarankan menggunakan tumbuhan air ini
Karena bagi saya dan treatment mungkin puluhan kali yang saya lakukan, cenggodok lah yang terbaik untuk proses pemijahan. Jadi mungkin banyak proses pemijahan menggunakan jet map atau rekaban jenis lain, atau menggunakan tali rapia yang kita bentuk kita sedemikian rupa. Jadi proses pemijahan yang paling memuaskan buat saya ini hanya menggunakan ini, karena memang dia seperti di alamnya. Terus keperluan yang seterusnya aerasi. Jadi ini yang terpenting dan sangat terpenting, aerasi. Aerasi aerator udara guna menyuplai oksigen larut di dalam air. Apa gunanya? Karena saat proses pemijahan nanti otomatis air ini keruh. Air ini keruh karena proses pembuahan si pejantan, otomatis air ini keruh dan otomatis oksigen di dalam air bisa dikatakan berkurang, menipis. Jadi di sini tanpa pompa, tanpa yang lainnya, hanya menggunakan full aerator, dan ini yang menjadi vital dari aerator. Jangan gara-gara si aerator ini teman-teman sayang aerator, ujungnya bisa berakibat fatal, indukan bisa sampai mati. Karena memang oksigen ikan koi memang ikan yang sangat membutuhkan asupan oksigen yang tinggi. Ketika aerator ini kecil atau kurang dan proses pemijahan air ini benar-benar menjadi butek, keruh, otomatis si ikan koi ini sangat membutuhkan oksigen. Dan jika oksigen itu kurang sampai proses proses penelurannya selesai, mungkin bisa berakibat fatal, si indukan betina bisa mati. Itu saking berbahayanya oksigen yang sangat diperlukan dalam media pemijahan skala kecil atau skala rumah tangga. Itu aerator sangat dibutuhkan. Jadi selesai dia proses bertelur kurang lebih 8 jam, saat di angka 24 jam yang saya lakukan, indukan saya angkat. Jadi indukan saya angkat, saya kembalikan ke kolam, atau mungkin mau dikarantina bisa dikarantina dulu. Jadi telur sudah siap untuk penetasan, air dikuras, dibiarkan dulu air dikuras bersih, diisikan dengan air baru, atau mau diangkat ke media tank penetasan. Jadi kebetulan bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali telur-telur sisa-sisa di sini, karena memang ini baru dipakai kemarin untuk proses pemijahan. Separuhnya sedikit telat saya membuat video pemijahan ini. Mudah-mudahan sedikit bahasa saya, sedikit cerita saya jadi acuan buat teman-teman. Teman-teman lihat tuh telur pada banyak. Jadi kembali lagi, proses penetasan ini berlaku kurang lebih 24 jam sampai 36 jam itu sudah mulai menetas. Jadi untuk kata yakinnya teman-teman bisa nunggu 2 hari dah atau 3 hari gitu. Jadi ciri khas telur yang dibuahi setelah 2 hari bisa teman-teman perhatikan telurnya. Jadi pada telur-telur itu berjamur, mengeluarkan jamur. Jadi telur-telur itu berjamur, berarti telur itu tidak dibuahi, dan otomatis si telur itu tidak akan dapat menetas. Nah, jadi selesai dari situ proses penetasan, ya sedikit pengambilan dari saya, mudah-mudahan berguna. Jadi penangkapan video yang kurang baik kiranya dapat memaklumi. Pada dasarnya saya juga masih belajar. Jadi proses penetasan, jadi mulai si ikan koi ini mulai menetas. Nah, ini bisa saya tunjukkan kepada teman-teman ikan koi saya yang sudah menetas di pemijahan yang sebelumnya. Jadi ini teman-teman bisa teman-teman lihat
Ini masih halus-halus, jadi proses penetasan kurang lebih baru tadi hari inilah, baru tadi pagi ya kurang lebih. Itu bisa teman-teman lihat tuh ya, itu ikan kecil-kecil lumayan banyak si baby ikan koi. Jadi proses penetasan, jadi kebetulan ini kemarin saya gunakan tank ini, saya gunakan untuk media penetasan mijan, saya tetaskan di sini, dan ada lagi sebagian kolam di sebelah saya gunakan untuk media penetasan. Atau bisa teman-teman bisa penetasan di media akuarium juga bisa. Jadi dari umur mulai penetasan 1 sampai 7 hari, kurang lebih 1 minggu, itu tidak perlu teman khawatir, tidak perlu dikasih makan, karena memang cadangan makanan di ikan lumayan masih cukup. Dari penetasan dia masih menyimpan cadangan makanan. Dan hari ke selanjutnya bisa teman-teman perhatikan ikan sudah mulai nampak. Ini kurang lebih tadi ya, tadi kan sudah mulai nampak beberapa dari hasil pemijaan. Yang harus teman-teman perhatikan yang pertama itu adalah kondisi air. Jadi kondisi air ini harus mulai dari penetasan, itu yang sangat harus teman-teman perhatikan, yang sangat vital dalam pengurusan si bakalan koi, baby koi. Jadi air, bersihnya air atau kualitas air itu sangat dibutuhkan. Jadi karena otomatis si tank ini tidak menggunakan pompa, jadi otomatis bekas-bekas telur yang sudah ada itu lama-lama akan membusuk dan membuat air ini kotor dan menimbulkan bakteri-bakteri yang dapat membuat si baby koi ini mati. Jadi itu yang sangat vital, lebih mudah memijahkan dan sangat sulit untuk merawat dari mulai dia menetas sampai dia berukuran besar, sudah bisa mencari makan sendiri dan kita bisa lepaskan ke kolam atau ke media pembesaran. Jadi di sini sedikit panjang lebar bercerita, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dampingi dengan aerator saat mulai menetas. Terus yang keduanya, jika teman-teman ingin mengganti air, jadi pengalaman saya ini 1 bulan masih bisa bertahan, karena kemarin saat dia sudah menetas saya kuras habis, saya diamkan kurang lebih 10-20 menit, saya isikan air lagi. Nah, seandainya nanti ingin kita ganti air kurang lebih 1 bulan ke depan, jadi ikan sudah mulai nampak, sudah mulai besar, jadi teman-teman jangan sekali-kali menguras habis, karena ikan masih kecil-kecil itu sangat rentan. Jadi teman-teman kurangi saja 20% dari isi air, kita tambahkan yang baru, dengan catatan air yang kita tambahkan ke dalam si kolam baby koi ini air yang sudah benar-benar steril, yang sudah kita endapkan, dan aerasi. Air yang sudah kita endapkan kurang lebih 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu yang sudah kita aerasi, itu yang sangat kita butuhkan. Jadi contoh aerasi bisa saya jelaskan langsung. Air ini saya tampung dan saya siapkan untuk mengganti yang sudah saya pijakan dan sudah menetas yang lain. Jadi air ini saya beri aerator, aerasi, saya beri oksigen aerator. Saya siapkan sengaja untuk mengganti air yang sudah dipijakan terlebih dahulu. Jadi itu yang terpenting, jenis-jenis makanan yang kita butuhkan selesai di 7 hari ke depan, kita bisa menggunakan jenis makanan cacing beku yang kita serut atau yang kita kita parut. Jadi kita haluskan cacing beku,
Yang pertamanya, jangan cacing buku utuh karena sangat besar-besar, otomatis nggak bisa untuk dia makan. Atau bisa menggunakan kutu air. Nah, atau yang bagusnya lagi di kolam yang sudah matur, yang sudah berlumut, jadi dia bisa memakan sisa-sisa tumbuhan-tumbuhan lumut-lumut muda, dengan catatan kolam yang sudah matur, yang sudah benar-benar kolam sehat. Jadi seperti itu. Sedikit pembahasan dari saya, mungkin saya bisa tunjukkan kepada teman-teman proses penetasan saya yang lainnya. Jadi sedikit video ini tidak live saat pemijahan karena sedikit saya agak sibuk kemarin, baru kali ini. Mudah-mudahan penyampaian saya sedikit banyak kurang bermanfaat buat teman-teman. Jadi ini baru proses penetasan tadi pagi, kita lihat ke proses penetasan kemarin. Ternyata cukup gelap juga teman-teman ya. Jadi di sini udah kolam besar, sudah tumbuh lumut. Itu netes sudah kurang lebih 3-4 hari yang lalu, dan saya timpah lagi untuk penetesan baru lagi. Itu bisa teman-teman lihat, alas plastik dan berisi dengan telur-telur, dan ini juga berisi dengan telur-telur seperti itu. Pada intinya yang terakhir, teman-teman harus yakin. Yang harus teman-teman waspadai, yang pertama itu lebih mewaspadai nanti saat telur mulai menetas dan merawatnya hingga dia bisa mandiri. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dalam penjelasan saya. Itu koi-koi saya, sebagian budidaya sendiri, dan bisa sudah menghasilkan beberapa anakan, walau hanya koi kampungan. Hanya di sini sensasi dalam memelihara koi. Dan saran saya buat teman-teman, dicoba untuk memijahkan, karena belum terasa indah jika kita memelihara koi, belum coba untuk memijahkan dan merawatnya hingga dia bisa mandiri. Jadi sedikit tip dari saya, panjang lebar dari saya, kiranya mudah-mudahan berguna, dan penyampaian saya yang kurang pas kiranya 1000 kali minta dimaklumi dan dimaafkan. Semoga berguna buat teman-teman. Salam cinta dan penghobi ikan hias di seluruh Nusantara, dan tak kiranya teman-teman tidak keberatan terus mendukung video saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, selamat malam.